Jadi misalnya saya punya koefisien DC misalnya 6. 6 ini kalau kita lihat di tabel ini ya, CAD untuk baseline encoder, 6 ini berarti dia adalah bilangan di antara 4 sampai 7. Nah, sehingga 6 ini berada pada range dengan kategori 3 dan code wordnya adalah 100. Kategori 3 code wordnya 100. Nah, maka di sini ini adalah code wordnya 100. Kemudian ini kategori 3 dan 6 ini kalau dibinarkan itu akan menjadi 110. Nah, kode keseluruhan, kode coding untuk koefisien DC 6 itu berarti adalah simbol 1 yang diambil dari code wordnya 100, kemudian dilanjutkan dengan biner dari angka 6 yaitu 110. Nah, sehingga kode untuk angka 6 hasil dari VLC encoding ini, encoder ini adalah 100,110. Nah, itu kalau bilangan positif, kalau 6. Nah, sehingga kalau misalnya saya punya angka 8 seperti ini, maka kita bisa melihat kategori 4 itu dia code wordnya 101 dan kemudian 8 sendiri, 8 dalam bilangan basis 10 itu kan sama dengan 1000 dalam bilangan basis 2 atau biner. Dan ini itu adalah, kalau kita lihat di sini, simbol 1 itu code word dan simbol 2 itu adalah binernya. Maka berarti code word duluan, maka berarti di sini code word itu sebagai simbol 1, kemudian satunya lagi adalah binernya, ini adalah simbol 2. Nah, sehingga VLC encoder untuk 8 itu adalah simbol satunya adalah dari kode 101 dan kemudian biner dari angka 8 adalah 1000. Nah, jadi inilah hasil VLC DC VLC encoder dari 8, yaitu 1011000. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau angkanya bukan 8? Misalnya tadi kita punya angkanya adalah min 5 ya. Oke, min 5 itu berarti yang ini. Nah, min 5. Nah, maka kita lihat min 5 ini, kita lihat contoh dulu di sini. Nah, ini contoh dulu kalau misalnya min 3. Nah, min 3 ini dia kalau kita lihat pada tabel baseline encoder, min 3 ini itu terletak pada range min 3 min 2, berarti kategori 2 dan code wordnya adalah 011. Nah, maka kita lihat di sini code word min 3 itu adalah 011, sehingga yang menjadi simbol satunya itu adalah 011. Nah, khusus untuk yang negatif, maka bit yang ditambahkan setelah simbol 1 itu bukan sama dengan min 3, tapi dia harus div atau min 3 dikurangi 1. Kalau yang 6 tadi
Simbol 2 diambil dari angka 6 yang dibinerkan, yaitu 110. Tapi kalau yang negatif, sebelum dibinerkan dia harus dikurangi 1 dulu. Jadi min 3 kurangi 1 barulah setelah dikurangi dengan 1 inilah itu baru diubah ke biner. Nah, diubah ke biner. Nah, sehingga di sini min 3 kalau misalnya dia berubah akan kita cari VLC encodernya, maka kita kurangi dulu dengan 1 sehingga menjadi min 4. Nah, minus 4 ini kita lakukan proses perubahan ke biner. Nah, bagaimana proses perubahan ke biner dari minus 4? Nah, proses perubahan ke biner dari minus 4 saya coba tuliskan di sini. Min 4 itu kan berasal dari 4 ya. 4 desimal itu kan sama dengan 100 dalam biner. Nah, kita lakukan komplement, berarti menjadi 011. Komplement pertama. Ini adalah komplement pertama 011. Nah, untuk mencari bilangan negatif ya kita harus melakukan second complement. Nah, maka kemudian second complementnya itu adalah ditambah 1. 011 ditambah 1, maka ini menjadi 0. Dan satunya pindah ke sini, 1 tambah 1 juga 0. 1 pindah ke sini sehingga menjadi 100. Nah, sehingga min 4 desimal itu sama dengan 100 biner. Nah, 100 biner. Nah, kemudian kita coba lihat min 3 ini kan dia kategorinya adalah kategori 2. Min 3 ini kita lihat di tabel DC code. Kategori 2 di sini ini dia memiliki panjang 5. Artinya apa? Artinya hasil dari VLC encoder untuk kategori 2 itu harus menghasilkan bit dengan panjang 5. Nah, berarti simbol 1 dan simbol 2 kalau digabungkan, nah kalau dari min 3 ini dia harus ada 5 panjangnya. Kita sudah dapat 011 simbol satunya lagi, simbol satunya tadi 011. Sementara simbol 2 nya kita dapatkan 100. 011 itu 3 bit. Ini 3 bit. Ini adalah 3 bit. Sementara 100 itu juga 3 bit. 100 ini kan 3 bit. 3 tambah 3 6. Padahal kita lihat tadi panjang DC itu harusnya 5. Maka yang dikorbankan di sini adalah simbol yang kedua. Simbol yang kedua ini yang diambil itu cuma 2 bit terakhir, yaitu 00. Nah, ini yang kita ambil sehingga satunya dikorbankan. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 011, yaitu simbol 1, kemudian simbol yang keduanya cuma 00. Nah, itulah hasil dari min 3. Nah, jadi di sini ada yang harus dikorbankan. Ya, harus disesuaikan dulu panjangnya sesuai dengan panjang DC-nya, sesuai dengan kategorinya. Baru kemudian digabung antara simbol 1 dan simbol 2 yang dikorbankan tadi. Itu kalau bilangannya negatif. Dia punya kasus khusus, yaitu harus dikurangi dulu dengan 1. Sementara kalau bilangannya positif, itu dia tidak perlu dilakukan pengurangan dengan 1. Oke, nah itu contoh kalau min 3. Nah, sekarang kita coba kasus yang ini, min 5. Bagaimana kasus min 5? Nah, untuk kasus min 5 berarti kita lihat di tabelnya. Min 5 itu kategorinya kita lihat di sini. Dia di antara min 4 dan min 7, berarti kategori 3. Kategori 3 code wordnya 100. Maka di sini kita
bagi 2. Min 5 ini adalah kategori 3. Kemudian code wordnya kita lihat lagi, kategori 3 code wordnya 100. 100. Berarti 100 ini itu menjadi simbol pertama. Nah, sekarang kita akan mencari simbol kedua dari min 5. Simbol kedua dari min 5 berarti kita harus mengurangi dulu min 5 dengan min 1. Sehingga menjadi min 6. 6 kita hitung binernya. Biner dari 6 adalah 110. Nah, first complement itu adalah melakukan inverse dari 110 sehingga menjadi 001, baru kemudian ditambahkan dengan 1 sebagai second complementnya, kemudian kita tambahkan sehingga di sini menjadi 0, 1 ke sini, ini tetap 0, sehingga hasilnya adalah 010. Sehingga minus 6 ini dia berarti punya minus 6 dalam bilangan desimal itu sama dengan 010 dalam bilangan biner. Nah, 010 ini berarti dia menjadi simbol 2. Nah, sekarang kita coba cek min 5. Min 5 itu kan di sini tadi kita lihat kategorinya 3. Kategori 3 kalau kita lihat di tabel DC code dia panjangnya 6 ya. Ini ada revisi, jadi ini bukan 5 tapi harusnya panjangnya 6. Jadi ini ada revisi. Panjangnya 6 harusnya ya, kategori 3 ini. Nah, panjangnya 6 berarti simbol satunya ada 3 bit dan simbol 2-nya juga 3 bit. Nah, sehingga untuk 5, untuk min 5 VLC DC encoder itu adalah sama dengan simbol satunya dulu yaitu 100, yang ini simbol 2-nya adalah 010. Seperti itu. Nah, itulah min 5. Nah, sekarang kita coba untuk 100. Bagaimana DC encoding untuk 100? Kita lihat di sini ada 100. Oke. Kita coba lihat 100. Nah, untuk 100 ini juga sama. Kita lihat dulu kategorinya berapa. 100 dia memiliki kategori berarti di antara 64 sampai 127, kategori 7. Kategorinya 7. Nah, kategorinya adalah 7. Kemudian code wordnya adalah 14 kali 0. Code wordnya adalah 14 kali 0. Berarti simbol pertamanya adalah ini. Ini simbol pertama. Nah, kemudian kita harus melakukan binerisasi dari 100. Berapa biner dari 100? Nah, biner dari 100 kita bisa menghitung seperti dulu pernah kita lakukan perhitungan. 100 dibagi 2 ya, itu adalah 50. Ya, 100 dibagi 2 itu adalah 50. Nah, sisanya adalah 0. Kemudian 50 dibagi 2 itu adalah 25. Sisanya juga 0. 25 dibagi 2 itu adalah 12. Sisanya 1. 12 dibagi 2 adalah 6. Sisanya 0.